Salam damai sejahtera, selamat bergabung kembali di channel Gager 263. Seperti biasa, saya akan tunjukkan ke teman-teman cara-cara merakit antena TV digital menggunakan bahan-bahan dari barang bekas seperti sahabat lihat di layar monitor saat ini. Bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info serta video-video menarik lain yang akan saya upload ke depannya di channel ini. Tentunya di channel Gager 263. Oke guys, jadi di sini saya sedang menunjukkan ke teman-teman kira-kira media apa yang akan saya gunakan dalam merakit antena kali ini. Jadi ini adalah kawat tembaga ya, 1,6 mm ketebalannya, dan pepanjangnya disesuaikan dengan remote control yang ada. Jadi saya sengaja membentuk kawat tembaganya seperti ini dengan tujuan agar bisa dapat menangkap sinyal yang dipancarkan langsung dari stasiun pemancar TV ke rumah saya. Oke, jadi ini saya akan buat ruang dengan cara memanaskannya biar bisa menempatkan kawat tembaga yang sudah saya sediakan. Dan di sini di bagian bawah saya akan buat satu lubang untuk saya memasukkan kabel antenanya melalui lubang kecil yang ada di sini ya. Jadi saya sesuaikan lubangnya dengan ukuran kabel. Setelah saya buat satu lubang di bagian bawah pada remote control ini, saya akan rapikannya biar memudahkan saya untuk memasukkan kabel koaksialnya lewat lubang yang sudah saya sediakan. Untuk ukurannya bisa disesuaikan. Nah, selepas ini saya akan mengelupas kulit kabel koaksialnya. Dan di sini saya sudah pisahkan antara kabel serabut dan kabel tembaganya. Jadi nanti di bagian serabutnya saya akan gunakan sebagai kutub grounding atau kutub negatif, sedangkan di kawat inti atau kawat tembaganya saya akan gunakan sebagai pasa atau kutub positif. Jadi sahabat bisa lihat ya, kawat tembaganya cuma satu jalur saja. Namun kalau kita lihat secara kasat mata itu bisa korslet ya, karena kawat yang saya gunakan ini saya tidak pisahkan menjadi dua bagian, tapi cukup satu bagian saja. Jadi kaki yang satu untuk kutub pasa dan kaki yang satunya untuk kutub grounding. Tapi kenapa ya? Apakah nanti bisa dapat bekerja dengan maksimal? Iya, jawabannya iya ya, karena memang kita lihat ya ini akan korslet ya, karena kutub pasa dan grounding bertemu ya. Tapi apabila kita sudah sambungkan kabel ini ke set-top box atau ke TV, nanti setelah itu arus listrik akan putus dan dia akan membagi menjadi dua bagian antara kutub positif dan kutub negatif. Seperti itu, saya juga kurang paham ya tentang ilmu cara instalasi listrik ini, tetapi setahu selama ini saya buat itu berhasil ya. Jadi ya apapun istilah yang digunakan saya tidak
seberapa paham, tapi yang jelas ia dapat bekerja dengan sangat maksimal dan ini bisa digunakan ya untuk ke semua set-top box ataupun TV yang sudah bina dengan DVB-T2 atau DVB-T2. Jadi di bagian ujung saya akan balut menggunakan isolasi atau selang bakar ya. Kemudian saya akan tutup kembali setelah saya melakukan instalasi. Saya akan tutup kembali remote control ini, dan kedudukannya seperti ini ya teman-teman. Kita tadi sudah lihat di awal video seperti apa ya. Kedudukan antenanya seperti ini, ianya simple saja. Walaupun kelihatan simple seperti ini, tapi kalau kita tidak tahu cara melakukan instalasi, itu kita akan bingung. Tapi apabila kita sudah melihat hasilnya seperti ini, tentu saja sesiapapun bisa rakit antena seperti ini. Jangankan orang dewasa, anak kecil juga bisa ya. Setelah saya selesai melakukan instalasi, saya langsung tutup ya. Saya langsung tutup. Jadi saya sangat yakin antena sekecil ini mampu bekerja pada rentang gelombang frekuensi mulai dari 470.000 MHz sampai dengan 862.000 MHz. Atau standar TV terestrial. Namun sedikit saya sampaikan ke teman-teman, antena seperti ini agak sensitif ya. Jadi kalau tempat teman-teman itu yang susah dapat sinyal, antena seperti ini tidak saya rekomendasikan. Kecuali di tempat teman-teman itu kuat sinyal, maka antena seperti ini bisa direkomendasikan ke teman-teman. Nah, karena ini selang bakar, jadi setelah saya selesai melakukan instalasi, saya akan membakarnya biar keriput ya. Biar kelihatannya kawat tembaga dengan selangnya sinkron. Seperti itu guys. Lalu di bagian bawah saya tambahkan sedikit lem bakar biar ikatannya tetap kuat dan aman. Kemudian tadi baterai saya sudah copot ya. Di sini kita tidak menggunakan baterai. Jadi tutup saja, baterainya diabaikan. Dan hasilnya sudah seperti ini ya guys. Sebentar lagi saya akan langsung melakukan testing atau uji coba apakah antena berbahan remote control ini bisa dapat menangkap sinyal ataupun tidak. Kita akan tunggu dan lihat hasilnya. Mudah-mudahan antena ini bisa bekerja ya. Jarak dari stasiun pemancar TV ke rumah saya itu 10,6 km. Dan saya sekarang sudah mau melakukan testing atau uji coba apakah antena ini bisa dapat menangkap sinyal ataupun tidak ya dengan jarak yang saya sebutkan tadi 10,6 km. Meskipun Anda tinggalnya jauh sekitar 20 km ke bawah, tapi tempat teman-teman itu kuat sinyal, berarti antena seperti ini juga bisa digunakan. Tapi jangan langsung yakin bahwa bisa ya teman-teman, harus mencobanya dulu. Karena apa yang kita ingin menggunakannya, tapi kalau kita
tidak coba maka kita tidak akan tahu apa bisa atau tidak. Jadi kita harus coba dulu ya. Kalau berhasil syukur, kalau tidak berhasil apa boleh buat ya. Nah, sekarang antena ini sudah dapat menangkap sinyal dengan sangat baik. Gambar bersih, suara jernih, dan ini jelas ya sudah support Full HD ya gambarnya ini. Sekarang ini Anda sedang menonton saluran MyTV Malaysia. Jadi di sini untuk siaran MyTV mengantongi 15 siaran TV dan juga 17 siaran radio. Saya langsung menunjukkan ke teman-teman berapakah sinyal yang didapat oleh antena ini. Kita akan lihat ya. Saya masuk pada frekuensi 650.000 di channel 43, tapi di sini channelnya 46 ya. Karena berbeda decoder, berbeda juga programnya. Ya, di channel 50 itu sinyal mencapai, di channel 50 pada frekuensi 682.000 MHz ini mencapai 85% untuk sinyal kualitas dan sinyal intensitas 95%. Jadi bermakna antena ini juga bisa digunakan karena kualitas sinyal intensitas dan sinyal kualitasnya ini sangat mapan ya, atau sinkron. Jadi ini bisa digunakan ya. Jadi antena seperti ini tidak usah diragukan lagi, tapi ianya sama dengan antena-antena yang kita beli dari toko ya. Dan kalau teman-teman tinggal jauh dari stasiun pemancar TV atau teman-teman yang tinggalnya itu, tempat tinggalnya itu lemah sinyal, antena seperti ini memang tidak bisa ya. Karena saya mencoba antena ini, jarak saya itu cuma 10,6 km. Jadi kalau saya membuat antena sekecil apapun tetap akan jadi. Dan ini hasilnya ya guys. Antenanya biar diletak di mana saja tetap dapat gambar ya. Luar biasa. Dengan demikian video ini saya cukupkan di sini. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info serta video-video menarik lain yang saya upload ke depannya di channel ini. Salam santun, sampai ketemu lagi di next video. See you there.